Pertama saya ingin menyampaikan kepada Mas Hakim, ya, nggak perlu risau dengan Gus Bah. Saya kenal Gus Bah itu sudah sejak kelas 5 ibtidak. Saya dulu sama Gus Bah ini, saya kelas 5, beliau kelas 1 Sanawi, satu kamar. Kalau malam jarang-jarang tidur, ini sama Gus Bah. Dan saya tahu persis kenapa saya suka, karena suka mengingatkan sesuatu yang kadang tidak dipikirkan oleh orang, tapi saya tidak mau ikut terus. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan karena saya juga nggak perlu akurat, kan ini tidak bidang saya, tapi cukup jadi pembanding karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu, tapi kalau subjek kan keren gitu, kadang-kadang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lin nadhira. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asma'in nama ba'du. Yang kita hormati bersama Syekhina Murabbi Ruhina Kiai Haji Maimun Zubair wa ahli baiti. Juga gak lupa Mas Hakim sebagai direktur atau termasuk penguasa ya, penguasa TV 9 yang tadi mempromosikan TV 9. Karena ini nuansanya seminar, maka saya punya pemikiran yang berbeda biar kesannya itu udah kong kali kong. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek bukan objek. Karena setahu saya santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek, terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya. Beli yang instan itu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada perumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor sarannya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina, paling di Google dihapus gitu saja. Sama, apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya? Mereka jadi pemirsa, jadi apa macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini ya ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Zofur, mukharirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sirsan saja, serius tapi santai.
Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Zofur. Kemarin diskusi tentang waktu di Denmark, di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada Katulistiwa. Apa setiap negara punya aturannya sendiri? Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu. Terus tentang Mina Jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama. Pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kuitar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kuitar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ihram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas Agi, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok kan harus pakai kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga, nggak jadi. Akhirnya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan apa hegemoni Barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya tidak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan tidak punya, makanya saya nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau disara-saran saddan lidzaro'e, kalau rawan bahaya ya tidak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya kena. Selain mungkin saya tidak kuat beli Gus Barok, tapi kan tidak pantas. Saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena alma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang, dan kita komunitas yang besar, sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka, menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna zamana syainun, sekali kita mengkritik kamu maka kamu dalam bahaya, syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya, zaka Allah, kita ini orang iman, kalau dikritik media ya tenang saja, yang penting indallah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron, setahu saya gitu, bersumpek gitu, delok dunia gitu, hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek, kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan ganti. Jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Wong yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, mbok ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakar. Kalau sama tanya tata akhirat, saya jelaskan. Terus, ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya, enggak bab itu, tapi ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya fit dunya hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya, karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah gitu. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya, karena itu ya saya kira demikian. Ini penting ya pembanding itu, karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir Gus Barok. Suatu saat ada seorang sahabat, ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi itu.
Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson, kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin nanti. Kalau Tyson menang ya menang semua. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Atbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya, ini kaitannya masih informasi, saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, innama qalaha muta'awwidzan, dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya, Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaqta an batnik, bahwa kamu bedal ya, atau kamu bedah lah hatinya isinya kayak apa. Si Mulaham tadi masih balik loh, ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya, kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu ini. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa gitu. Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan itu lafadhatul ardu, dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Terus Rasulullah ngendikan innal ardo taqbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nangkung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini, nggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi, ada yang enggak misalnya gini, masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah, itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak, yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab, Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bi syahadatin, itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita, masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahida ja'at yaumal qiyamah, terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme, sehingga ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil, datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak, wa in zana wa in saraka harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa, ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah, terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain dah, nanti sama gitu. Nah, saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak, kenapa ada kata wa in zana wa in saraka? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut, kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong tambah 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4, pakar matematika 4, rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis, tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin, atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih.
Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketika informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek, bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan karena saya juga nggak perlu akurat, kan ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu. Tapi kalau subjek kan keren gitu, kadang-kadang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama saya ingin menyampaikan kepada Mas Hakim, ya nggak perlu risau dengan Gus Bah. Saya kenal Gus Bah itu sudah sejak kelas 5 ibtidak. Saya dulu sama Gus Bah ini, saya kelas 5, beliau kelas 1 sanawi, satu kamar. Kalau malam jarang-jarang tidur ini sama Gus Bah, dan saya tahu persis kenapa saya suka, karena suka mengingatkan sesuatu yang kadang tidak dipikirkan oleh orang, tapi saya tidak mau ikut terus karena dia selalu berpikir yang berbeda gitu ya, yang mengingatkan itu. Dulu pernah mengatakan begini, yang saya sampai sekarang masih ingat. Cara saya menghormati mu'alif ini dengan mengkritik mu'alif ini, ya. Dan itu kalau dilakukan semua orang kan repot. Makanya saya tidak mau terus-terusan, ya kadang-kadang perlu dengarkan gitu. Jadi kadang-kadang sudah lama gitu kepengin dengar, tapi tidak mau terus menerus gitu, itu susah sekali diikuti itu. Ini Gus Bah, dan orang seperti ini memang diperlukan, tapi jangan dijadikan patokan. Ini Gus Bah, dan sampai sekarang saya ketemunya juga jarang-jarang. Kalau ketemu mesti diskusi yang panas-panas, yang apa gitu, tapi secara berkala pasti ketemu. Ini misalnya begini, saya juga sama dengan Gus Bah, tidak punya televisi yang lokal, itu saya tidak punya. Saya juga baru tahu kalau orang Indonesia itu suka sinetron juga pada hari ini, karena saya di rumah nggak ada sinetron, istri saya juga nggak, anak saya juga nggak. Melihat televisi yang ada TV Metro TV itu juga enggak. Jadi hampir tidak tahu. Saya tadi ada cerita, ada di televisi itu ada tag sama sekali rasanya tidak pernah ini, karena memang rasanya aman-aman saja, karena di rumah memang nggak ada ini. Walaupun ada televisi tapi enggak, TV-nya memang kartun aja itu. Kartun untuk anak saya. Kalau kartun itu agak tahu karena anak saya juga kartun, tapi kalau yang ini itu nggak tahu saya malah itu. Baik. Dulu bicara tentang media ini, misalnya kita bisa masuk melalui HAM, hak asasi manusia, misalnya ya, kita juga bisa masuk melalui perubahan sosial. HAM itu misalnya begini, bahwa setiap orang itu punya hak asasi, namanya hak asasi untuk menerima informasi sebaik-baiknya. Dulu informasi itu dipegang oleh pemerintah. Koran-koran itu hampir semuanya, kita buka Kompas, lalu membuka Suara Merdeka, lalu membuka Jawa Pos, itu isinya sama, zaman Orde Baru. Dan itu dikritik karena itu tidak memberi informasi dengan ini. Kemudian hak asasi manusia itu juga menyampaikan opini sebebas-bebasnya, dan internet menyediakan itu semuanya. Karena itulah program dunia itu salah satunya adalah internet. Kemudian dulu kalau orang itu pemalu, itu nggak berani mengungkapkan pendapat, itu nggak berani. Tapi sekarang pemalu sekalipun
itu mengucapkan pendapatnya semuanya, dan itu berkat internet. Yang kalau musyawarah Fathul Qorib itu diam, tapi begitu sampai kamar kok buka HP, itu ya unek-uneknya keluar semuanya. Itu luar biasanya internet. Jadi internet itu hampir tidak ada keputusan publik yang tidak disertai dengan pendapat manusia Indonesia yang terakses internet. Dan kita luar biasa, karena kita jumlahnya itu mungkin di dunia ini menempati nomor 5 atau nomor 6 jumlah pemakai internet di dunia ini. Luar biasa di Indonesia ini. Dulu yang namanya interaksi itu ketemu fisik. Jadi kalau saya kepengen ngabari seseorang ya ketemu fisik. Itu pertama. Yang kedua, kemudian ada teknologi, ada telegraf, kemudian ada telepon rumah, lalu berkembang menjadi telepon genggam. Tapi semuanya itu belum massa, karena masih satu persatu. Dulu media massa itu pidato, begitu satu ngomong yang dengar orang lain, namanya media massa. Kemudian itu kalah dengan koran. Koran itu ditulis orang sarang, tapi korannya itu kalau nasional itu dibaca oleh banyak orang, makanya disebut media massa. Yang satu ngomong didengarkan oleh orang banyak. Kemudian kalah katanya dengan televisi, dan sekarang kalah dengan media sosial. Maka nggak perlu khawatir kalau soal ini, karena semua orang sekarang ini punya media sosial, dan itu artinya kita bisa mempengaruhi banyak orang. Itu yang pertama ya. Kemudian ada perubahan di tengah masyarakat. Perubahan masyarakat itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Bisa dari dalam itu misalnya adalah lonjakan penduduk, terutama katanya di Asia Tenggara, di Asia, di daerah tropis. Karena di daerah tropis itu dipercayai orang paling subur melahirkan perbedaan itu adalah di Asia, terutama di Asia Tenggara, di daerah tropis ini. Apapun subur ini. Di sana itu tanduran metune sithik tok. Kalau di sini itu tanduran apa ya ono, rasa sing piye wae ono. Kecut ya ono, setengah pedes ono, pedes coklat apa kuape iku. Menungsone bentuke juga mau macam-macam do Asia Tenggara ini. Tidak ada bumi dunia ini yang semajmuk seperti majmuknya kita ini. Bahasanya saja luar biasa, enggak tahu, pokoknya kita ini dikasih karunia oleh Gusti Allah yang namanya daerah tropis. Itu melahirkan kemajmukan yang luar biasa. Dan itu kalau kumpul, karena orang itu nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Ini perubahan yang sifatnya dari dalam. Dan itu kalau kumpul, misalnya Al-Anwar tahun 84, contoh ini, contoh perubahan dari dalam. Sing seneng dangdut meng loro, iso apa wong loro? Gak iso apa-apa. Saiki sarang tahun 2017. Sing asale seneng dangdut loro, saiki sing seneng dadi 100. Sing seneng dadi 100. Maka jenenge dangdut nduk sarang iku dadi akeh. Itu lonjakan penduduk. Nang sarang itu dhisik janjane ya padha tahun 84 karo 2017 itu dulu ya sama. Dulu itu sing seneng joget-joget iku ya ono ning meng loro. Ning karena penduduknya bertambah saiki dadi 100. Maka di sarang kemudian ada pertunjukan dangdut. Itu perubahan karena lonjakan penduduk. Jadi sing kira dhisik iku rumangsane padha iku jane-jane iku ada perbedaannya yang sithik. Ning ora payu mergo wong siji. 100 tambah siji, 100, 200 dadi loro, 300 dadi 3 nek 1000 wis dadi 10, nek 2000 wis dadi sekian. Nah, itu kalau terhubung di dunia. Karena sekarang itu tidak hanya wong sarang iso ketemu wong kragan ketemu wong pandangan wong ketemu wong lasem, sing asale wong sarang siji ketemu wong kragan siji, ketemu wong pandangan siji mlebu ning media sosial kaya-kaya wakeh. Mana apapun di media sosial itu laku. Sing asale kaya pokoknya anggar memperlihatkan sesuatu yang berbeda, iku kok neng kono ya ono sing bentuk ono
dan itu pasti laku. Itu media sosial, perubahan karena lonjakan penduduk. Itu jadi jangan heran kalau misalnya santrinya sekarang ini modelnya aneh-aneh gitu ya, karena lonjakan yang asalnya dulu cuma satu ada macam-macam, dan itu kalau terhubung itu bisa sangat luar biasa. Kemudian dulu adanya perubahan itu bisa juga dari luar. Nek cara wong Pancur, oh maaf nih ya, misalnya gitu ya, dari wong Lasem, wong Pancur, wong daerah sing akeh apane gitu ya, daerah truk-truk misalnya. Wong Sarang dhisik iki kalau ada orang pergi ke Jakarta, dulu nggak ada gua tonjok lo, itu nggak ada di Sarang itu. Begitu ada orang dari Jakarta kerja nang Jakarta mulih, itu tiba-tiba ngomong gua tonjok lo. Ngapain lo? Nah, mulai ono timbul perubahan. Jadi perubahan itu karena ada orang pergi keluar. Selama tidak ada orang pergi keluar, nggak akan ada perubahan, karena nggak tahu apa-apa. Nah sekarang setiap orang itu membuka internet, membuka internet. Maka jangan heran kalau di Sarang itu kemudian ono wong sing modele kaya Amerika, sing kene ireng, sing kene putih, sing iku tekon Amerika, tekon yo ndelok internet kuwi. Dhisik ora ono, mergo gak ono internet. Rong gak ono wong sing lunga nang Amerika. Sekarang ada yang tanpa kesana itu ini. Jadi perubahan itu karena ada dari dalam, yang kedua karena dari luar, karena ada masuk. Syukur-syukur kalau semua orang itu kayak Gus Bah, menjadikan televisi sebagai objek. Khawatir kalau yang seperti Gus Bah itu hanya ada 8 di misalnya Kragan, maka yang bisa menjadikan objek itu ya hanya 8, lainnya itu bisa menjadi subjek. Bedanya apa objek dengan subjek? Nah, bedanya bisa begini. Kalau sudah mulai kecanduan, itu sudah menjadi objek. Dino iki aku ndelok TV kok sesok kepengen ndelok sinetron, nah itu hampir pasti dia tidak lagi subjek, dia itu objek. Maka kita tanya istri kita, kowe nek dino iki tak ajak lunga gak usah ndelok sinetron opo? Wah bingung Mas. Nah, ini berarti dia adalah objek. Nah, objek. Alhamdulillah saya dan Gus Bah ini dalam hal ini masih subjek. Jadi televisi itu kalau semuanya seperti saya dan Gus Bah itu mati. Mati. Maka bagaimana kita menciptakan diri kita itu subjek, jangan sampai menjadi objek. Itu kecanduan. Ya. Jadi bisa menciptakan kecanduan, perubahan sosial. Salah satu yang mempercepat perubahan itu adalah televisi. Perubahan sosial itu perubahan apa sih? Kalau sudah simpul-simpulnya itu sudah mulai berubah, itu berarti sudah mulai banyak mengalami perubahan sosial. Simbol-simbol sosial. Pak Lurah yang dulunya itu diugemi, ora pateo diugemi, itu berarti sudah terjadi perubahan sosial. Ketua geng-geng itu yang dulunya dicemoh masyarakat, kemudian sekarang sudah mulai banyak yang mengunggulkan, itu berarti sudah mulai terjadi perubahan sosial. Karena itu kalau sudah simpul-simpul ini berubah, sistem yang terjadi di masyarakat itu juga berubah. Dan manusia itu terus berubah, nggak ada manusia itu yang nggak berubah, itu nggak ada. Manusia itu ciri khasnya itu pertama itu pengen berubah, itu menungso pengen berubah. Tahu itu menurut banyak orang itu enak, tapi kalau seminggu makan tahu terus itu yang nggak enak. Ada orang itu yang sukanya itu misalnya telur, wah telur asin enak, sulan dikei telur asin mumet sirai. Itu yang pertama. Jadi pada diri manusia itu pasti menginginkan perubahan. Hingga pun misalnya ustadz dikasih baju tahun 50, itu ya malu. Karena ada perubahan-perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu punya rasa ingin tahu terus menerus. Orde Baru itu koran itu gak pate olaku, kenapa? Karena dipilihkan orang.
dipilihno itu gak seneng. Wong iku kepinginnya milih dewe. Kenapa media sosial itu kok laku? Karena iso milih dewe. Dan itu bisa berbahaya. Milih dewe itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena wong milih dewe itu, misalnya nih, ini gampangannya contoh saja. Ya, contoh. Kalau kita melakukan perjalanan dari sini ke Surabaya, dari sini ke Surabaya, itu ketemu wong piro? Wah, kayak ora karu-karuan. Yang ingat dalam kepala kita itu apa? Yang memenuhi selera keinginan. Wong maca TV, maca koran, judule akeh. Iku kira-kira sing matek sing ndi? Sing cocok. Dan kita kalau tidak mau dipilihkan orang, milih karepe dhewe, iku sedino berita yang kita baca itu adalah yang sesuai dengan selera saya. Itu kenapa kita butuh Gus Baha. Saya itu senang dengan Gus Baha itu karena itu. Karena begitu saya ke kanan gini itu diingatkan, iki lho perlu waca gitu. Ketemu sapa wae kalau kita pergi ke Surabaya itu ketemu wong piro wakeh, sing eling sing ndi yang ada di selera. Kalau kita sudah benci kepada seseorang, kalau benci kepada seseorang, itu berita nih, iku 80, iku sing metu sing ndi, sing elek, sing apik lewat. Kenapa? Gak mlebu nang mripat. Begitu juga kalau kita sedang cinta kepada seseorang, ada berita 200, yang baik cuma 5 itu yang nyangkut, yang selebihnya nggak ada yang nyangkut. Terus dua orang ini kalau ketemu adu berita, itu media sosial karena punya kecenderungan wong ki senengane milih dewe, ora gelem dipilih, dan itu bisa berbahaya. Dan itu bisa berbahaya. Ini bagian dari salah satu masalah di media sosial kita. Media sosial kita ada namanya al-murabba, al-ideologi, kalau dalam bahasa Arabnya itu perempatan ideologis. Dan perempatan ideologis ini selalu nyangkut di kepala ketika kita membaca berita. Al-murabba, al-ideologi, perempatan ideologi. Apa itu perempatan ideologi? Itu yang selalu masuk dalam kepala kita, dan itu sebagai intelektual, sebagai orang yang mencari ilmu itu bisa berbahaya. Apa itu? Kalau kita sedang berdebat dengan seseorang, kalau kita sedang berdebat, itu selalu membesarkan kita, membesarkan kebaikan kita, menjelekkan lawan bicara kita. Itu perempatan yang pertama. Perempatan yang kedua, selalu mengecilkan kekurangan kita, membesarkan lawan bicara kita. Kejelekan itu murabba, dan itu terus menerus. Dan ini mempengaruhi media sosial. Dan kita berharap, sebetulnya kita berharap dari para santri, ya, kita berharap agar seperti tadi Gus Bah itu bisa menjadi subjek. Kalau terus menerus menjadi objek, kita ini nggak pintar-pintar, tidak cerdas bermedia. Karena dalam Al-Qur'annya itu yang pertama, kalau kita berbicara mengenai soal, pertama adalah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Pertama itu, kalau ada berita, pertama yang harus kita lakukan adalah cek ini benar apa tidak benar. Pertama, benar, oke, masuk. Tidak benar, jangan masuk. Yang kedua, kalau sudah benar, itu pun masih ditunggu manfaat apa tidak manfaat. Kalau manfaat, kita lepas. Kalau tidak manfaat, jangan dilepas. Ini cara kita bermedia. Jadi kalau kita yang baik, jadi pertama saya kira kita ini harus menjadi subjek. Saya setuju, terima kasih kepada Gus Bah bahwa ternyata tidak semuanya, Pak, orang yang melihat itu selalu menjadi objek, tapi ternyata banyak juga yang menjadi subjek. Ustadz-ustadz di sini subjek semuanya, insya Allah, ya kan?
luar biasa ini. Saya kira pada ini. Kemudian yang kedua adalah kita ini harus cerdas, ya, cerdas bagaimana agar bisa mengontrol diri ini kita harus ini. Kemudian kita mengalami perubahan masyarakat itu hampir pasti seperti tadi disampaikan Pak Hakim, bahwa masyarakat itu telah terjadi perubahan karena banyak hal, karena melihat televisi, karena melihat ini, dan kita harus mempersiapkan menangani masyarakat yang seperti generasi milenial. Kalau orang sekarang bilang generasi di mana dia besar langsung kena internet, itu namanya generasi milenial. Generasi bapak-bapak orang paham internet, anaknya wis paham internet. Nanti ada pasca milenial. Pasca milenial itu apa? Lahir bapaknya wis seneng internet. Jadi generasi milenial itu anaknya seneng internet, bapaknya zaman lahir durung internetan. Tapi kalau generasi pasca itu, dan itu tidak tahu apa yang akan terjadi lagi, lahir iku lagi muda nganggo terus nganggo HP nan senak. Oh ini pasca tidak tahu itu bentuknya kayak apa, itu bentuknya kayak apa. Secara psikologis itu sangat berbeda antara orang-orang yang umurnya 60 dengan anak-anak yang umurnya sekarang ini 40 ke bawah, generasi milenial 40 ke bawah. Itu remajanya sudah kena internet, sudah kena medsos, dan itu mengalami banyak perubahan. Kalau kita ingin mengembalikan masyarakat ini enak zaman kuno, itu sudah nggak bisa melawan zaman. Itu rasanya kayak ya yang ada ini bagaimana kita siasatinya, bukan kemudian kepingin mengembalikan. Nggak mungkin berhasil, wong sarang jangan pakai internet, nggak ada yang mau, dijamin nggak ada yang mau. Kalau masih di pesantren masih bisa, tapi kalau sudah di tengah masyarakat kita akan kesulitan itu. Saya kira itu. Terima kasih kepada Gus Baral saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf barangkali tidak bisa meneruskan, nanti ada Gus Baral sama Pak Hakim karena ada janjian sama Kak Kamil urusan partai dari tunggu. Ini ya, terima kasih. Saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.